Ibnu Abdi Al-Halil, dan beliau ternyata menolak ajakan Nabi dengan cara yang sangat kasar. Bukannya beliau menerima dan masuk Islam, beliau malah mempersekusi Nabi, beliau malah mengusir Nabi, beliau malah ngata-ngatain Nabi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Bahkan bukan cuma mengusir, beliau kerahkan seluruh pelayannya, seluruh budak-budaknya untuk mengusir Nabi dengan cara melempar Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan apa saja, sehingga Nabi keluar dan lari karena diburu oleh mereka. Sampai Nabi terluka, di keningnya bercucuran darah, di pundaknya memar, di kakinya, di lututnya keluar darah karena ditipukin pakai benda-benda yang keras. Nabi berjalan mengikuti jempol kaki, terus berjalan dari Taif menuju tempat aman dan mengamankan diri. Sampailah beliau di suatu tempat yang bernama Ormut Manazil, yang pada hari ini nih orang-orang sana, orang-orang Najd, orang-orang sana kalau mau umroh atau mau haji, maka mereka pakai ihramnya di Ormut Manazil. Dan jaraknya Ormut Manazil ke Mekah adalah 89 km. Jadi Nabi lari bukan mendekati pulang, malah tambah menjauh. Sampailah Nabi ke suatu perkebunan kosong. Beliau duduk di bawah pohon apel, seraya meneteskan air mata dan menyeka keringat dan darahnya. Darah yang ada di wajahnya, wajah yang mulia, darah yang berada di kakinya. Beliau kemudian rebahan untuk menghilangkan letih, penat dan lapar serta haus. Dan begitu beliau rebahan, tiba-tiba beliau melihat Jibril di atas langit yang sedang menatap kepadanya dengan tatapan terharu dan sedih. Sedih melihat kekasih Allah, melihat manusia yang paling agung, paling mulia begitu merana menderita disiksa oleh kaumnya. Sedih Jibril, malaikat aja sedih melihat penderitaan Nabi. Mungkin kalau itu bukan Nabi, mungkin kalau itu Pak Lurah udah mengajukan pensiun dini. Niat tidak berbuat baik malah disiksa, dihina. Karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasulul Azmi, beliau tidak mengajukan pensiun dini, bahkan beliau tidak merasa aral subah. Maka Jibril kemudian berteriak dari langit sana, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa ma nazal qad ba'athallahu malakal jibal lita'murahu fi ma syi'ta fihi." Wahai Muhammad, demi Allah azza wa jalla, Allah telah mendengar semua perkataan dan tingkah laku kaummu yang telah menyiksamu dan menghinamu. Maka kau gak usah bersedih hati wahai Muhammad. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menunggu perintahmu. Apapun yang kau perintahkan, maka malaikat-malaikat gunung akan siap untuk menuruti segala perintahmu. Jika emang kau sudah gak kuat, maka kau mintalah sama malaikat gunung untuk mengangkat gunung-gunung yang ada di Najd, yang ada di Mekah, Madinah dan seluruh jazirah Arab agar dicabut dan kemudian ditimpakan ke jazirah Arab. Taif biar rata sama tanah, seluruh jazirah Arab biar hancur lebur, ditimbun gunung. Nabi jawabnya apa? La Jibril, itu bukan diriku, itu bukan jiwaku, itu bukan aku. Mintalah kau Muhammad kepada Tuhanmu, mintalah. Maka Nabi Muhammad angkat kedua tangannya. Ya Rabb,
Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Jibril gendek, Muhammad suruh minta azab sama Allah, seperti dulu Nabi Hud minta azab, seperti dulu Nabi Nuh minta azab. Dulu kan Nabi Nuh minta azab, ya Allah azab umatku, banjir bandang. Nabi Hud, ya Allah azab umatku, terjadilah gempa bumi. Nabi Lut, ya Allah azab umatku, terjadilah turun hujan batu. Nabi Muhammad suruh minta sama Allah, malah minta, ya Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Malah Nabi Muhammad malah minta doa untuk kebaikan umatnya, kebaikan kaumnya. Itulah yang saya maksud. Berat kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita yang paling alim di sini, tatkala kita dipukul sama santri, kita pasti akan balas. Kalau diusir tuh santri, padahal kiai yang paling alim sekarang. Ayo kalau percaya siapa yang mau saya pukul? Yang gak marah, apalagi dia merasa lebih tua, lebih alim, lebih sepuh, lebih kaya, marah, bocah, kurang ajar. Bukan cuma dilaporkan polisi, bahkan dibalas kontak. Rasul tidak, padahal sekujur tubuhnya babak belur, disiksa sama orang baik, beliau tidak mendoakan jelek. Padahal kalau beliau minta sama Allah, maka Allah kabulkan dalam seketika itu juga.